Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya saya ingin memutarkan sebuah video ya. Ini dia videonya. Mbak Noni boleh diputar? Ada ya? Suaranya dari sini. Mungkin ya. Ya, hanya seperti itu aja. Ya. Saudara dan saudari lihat apa dalam video ini? Ada yang paham atau kurang jelas? Menggali tanah. Ya. Ada lagi? Mencari emas ya, golet emas ya. Tapi emasnya bukan emas teguh. Video ini tentang beberapa orang yang sedang menggali tanah dan dia mencari emas. Ya, mencari emas. Emas ini boleh dikatakan adalah logam mulia. Ya, logam yang dicari, logam yang berharga. Ya, logam mulia ini pun kadar karatnya itu berbeda-beda ya. Ada yang rendah, ada yang sedang, dan ada juga yang tinggi. Ini belum seberapa ya saudara. Kalau saudara mungkin akan melihat video yang ekstrim sampai sekelompok orang dia harus masuk ke dalam perut bumi. Dan mereka hanya membawa satu karung tanah ya, dan itu satu pekerjaan yang tidak mudah ya. Tetapi mereka mau berkorban untuk melakukan itu ya. Bahkan ada sebagian orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke lokasi dengan harapan ekonomi keluarganya akan semakin maju ya, dengan adanya menggali emas atau menggali di tambang ya, dan mereka berharap akan mendapatkan tanah. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk mendapatkan emas itu tidak mudah, harus ada pengorbanan ya. Dan pengorbanan itu bermacam-macam. Seperti tadi meninggalkan keluarga, pengorbanan juga dengan modal ya, harus mempunyai modal, dan juga pengorbanan yang lainnya ya. Jadi untuk mendapatkan logam mulia ini ternyata diperlukan yang namanya pengorbanan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin membawakan satu tema yang berjudul Kau berharga di mataku ya. Temanya adalah Kau berharga di mataku. Jadi kau di sini adalah Tuhan ya. Tuhan mengatakan kepada setiap orang, kau berharga di mataku ya. Jadi sangat berharga sekali orang-orang percaya bagi Tuhan ya. Saudara yang dikasih Tuhan, nats kita hari ini adalah dari Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-9. Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya menulis kalimat seperti ini. Yang hina dijadikan berharga olehnya saat dirinya meresponinya ya. Saya ulangi, yang hina dijadikan berharga olehnya saat dirinya meresponinya. Jadi kalau dikalimatkan panjangnya berarti ya, Tuhan menganggap manusia itu sangat berharga, tetapi
seseorang berharga itu harus ada respon pula ternyata ya. Kalau seseorang dianggapkan Tuhan mengatakan kamu berharga bagiku, tapi kalau seseorang tidak meresponnya, ya dia tidak akan mendapatkan berharga itu ya. Seperti hilang saja. Jadi untuk merasakan bagaimana kita berharga di mata Tuhan, kita itu harus dapat meresponi Tuhan. Bagaimana Tuhan mengatakan kau berharga, kita itu harus menangkap, bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan. Mengapa Tuhan mengatakan saya ini berharga? Ya. Mari kita membaca nats kita pada pagi hari ini dari Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca bergantian. Saya akan membaca ayat yang 1, saudara-saudari membaca ayat yang kedua terus sampai ayat yang ke-9. Judulnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat itu ada sebuah kolam yang dalam bahasa disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu itu malaikat Tuhan berkenan dan menggoncangkan air itu. Dan siapa yang masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena dia tahu bahwa dia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah dia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkat tilammu dan bicaralah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membuat 2 garis besar ya, hanya 2 saja. Yang pertama adalah manusia yang tak berharga karena dosa. Ya. Manusia yang tak berharga karena dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat bahwa di dalam bacaan ini ada satu tempat, kalau saya baca dalam ensiklopedi, ada yang mengatakan itu kolam belas kasih dalam awal, tapi dalam akhir ada mengatakan kolam permandian para gadis. Ya. Kolam ini terdiri dari 5 serambi atau 5 pintu, dan dikatakan di sana bahwa tempat itu cukup luas, ya, cukup luas. Terus kita melihat bagaimana di sini dikatakan banyak orang yang ada di sekitar kolam itu. Dan di sana dikatakan ada 3 kelompok ya yang tertulis ya. Ada orang di situ? Ada orang timpang ya.
ayat berapa? Ayat 3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh yang ada di sekitar kolam Bethesda itu. Mereka berkumpul di situ karena memang ya, seandainya ada goncangan dari kolam itu, barang siapa yang pertama kali menyentuh air dalam goncangan itu, dia akan sembuh apapun penyakitnya. Tapi bagi yang pertama ya. Kalau yang kedua dikatakan nas ini berarti dia tidak sembuh. Hanya orang yang pertama yang menyentuh air dalam goncangan air itu, kolam itu. Dalam nats ini dan juga dalam ensiklopedia saya tidak menemukan apa yang membuat itu goncang ya. Tetapi kalau dalam Alkitab dikatakan malaikat turun ya, yang membuat air itu menjadi bergoncang. Atau mungkin kalau seperti tsunami ya ada lepengan yang geser akhirnya menjadi goncangan ya. Ya kita tidak tahu pasti, yang pasti ada goncangan oleh karena Tuhan, sehingga orang yang pertama menyentuh air oleh karena goncangan itu akan sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan, sepertinya juga di sini ada banyak, bukan hanya orang yang sakit, lumpuh, timpang dan buta, tetapi kemungkinan ada juga kelompok-kelompok keluarga terdekat yang mendampingi mereka, yang berjaga-jaga di saat air goncang itu. Mereka segera akan membawa anggota keluarga yang sakit itu ke dalam kolam tersebut. Jadi kemungkinan tidak hanya mereka sendiri, orang buta sendiri, orang sakit mereka sendirian. Kemungkinan ada orang-orang lain, yaitu mungkin keluarga terdekat, saudara yang siap-siap mengangkat mereka ya. Sehingga mereka yang memang sehingga mereka buta untuk masuk ke dalam kolam itu di saat kolam itu bergoncang. Jadi mungkin bisa juga seperti orang rebutan ya, berjaga-jaga untuk maju ke sana. Tetapi untuk waktu dan waktunya ini tidak bisa dipastikan jam sekian nanti akan bergoncang. Jadi mereka sewaktu-waktu dan mereka selalu berjaga-jaga, mereka siap sedia untuk di saat air itu bergoncang mereka harus segera masuk ke situ jika mereka ingin mendapatkan kesembuhan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa seorang yang lumpuh dalam waktu 38 tahun, sudah berapa tempat yang didatangi. Kemungkinan orang yang sakit lumpuh selama 38 tahun ini, kemungkinan dia juga sudah berobat, atau dia mencari tempat untuk mendapatkan kesembuhan dari orang lumpuh. Tahu saudara bagaimana dalam Alkitab kisah daripada orang yang pendarahan ya, pendarahan sekian tahun, mereka sampai kehabisan hartanya, tetapi tidak mendapatkan kesembuhan itu, dan akhirnya dengan menjamah jubah Tuhan Yesus Kristus, dia baru mendapatkan akan kesembuhan itu. Jadi pada waktu itu mereka juga sudah ada tabib-tabib yang menerima untuk orang berobat. Jadi kalau boleh saya membesarkan ayat ini, kemungkinan juga orang ini juga dia sudah berobat kemana-mana ya, untuk mendapatkan kesembuhan dari kelumpuhan yang dialaminya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya dia tidak mendapatkan kesembuhan itu, dan dia tinggal di dekat kolam Bethesda untuk mendapatkan kesembuhan dari goncangan air kolam Bethesda itu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang yang lumpuh tidak hanya teman dekat, saudara dekat yang mendampinginya, tetapi ada banyak juga orang-orang yang mendampingi ya, yang mendampingi mereka. Tadi saya sudah katakan, seorang yang lumpuh sudah tidak punya harapan, sebab apa yang diharapkan sudah tidak ada, dan tidak ada untuk menjadi sembuh.
Dan harapan satu-satunya adalah goncangan air itu yang dapat memberikan kesembuhan kepada dirinya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana seorang yang lumpuh yang sudah tidak ada harapan, dan saat ini dia hanya berharap kesembuhan dari goncangan air itu. Kita melihat dalam nas, dia ada orang yang mendampinginya ketika dia ditanya oleh Tuhan Yesus. Tidak ada sahabat saudara yang mendampingi dia untuk mendapatkan kesembuhan itu. Jadi tidak ada orang yang menggotong dia untuk masuk ke dalam kolam itu untuk mendapatkan kesembuhan itu. Sekarang tambah mustahilnya bagi orang yang lumpuh itu untuk mendapatkan kesembuhan itu. Tidak ada orang yang menolong, tidak ada sahabat, tidak ada saudara yang dapat mengangkat dia. Sedangkan di situ ada banyak orang yang sudah siap-siap untuk masuk ke dalam kolam jika kolam itu bergoncang. Lalu apa yang menjadi harapan bagi orang lumpuh ini? Sepertinya nol. Sepertinya mustahil. Secara manusia dia untuk berjalan sudah tidak bisa. Dan orang lain untuk membawa ke kolam itu tidak ada. Mungkin kalau ada orang yang menunggu, orang yang buta sebelahnya, dia dapat mengobrol, dia dapat berbincang-bincang, dia dapat senegurau. Tapi orang yang sehat ini juga pasti dia akan lebih memilih saudaranya untuk dibawa ke tempat yang sembuh itu daripada dirinya yang lumpuh itu. Jadi apa harapan orang yang lumpuh ini? Tidak ada. Dan kalau kita membaca tadi, dan dia mengatakan, tidak ada orang yang membawa aku ke kolam itu, Tuhan. Gak ada. Dia hanya seorang diri dalam kelumpuhan. Dia hanya seorang diri untuk mendapatkan mujizat itu. Dia tidak ada teman, dia tidak ada sahabat yang untuk bercurhat. Mungkin ada orang yang memberi makan, mungkin karena belas kasihan. Mungkin ada yang memberi sedekah kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkinkah saudara juga adalah seperti orang yang lumpuh ini? Tidak ada teman, sahabat, dan tidak ada penolong dalam hidup ini. Di saat kita terpuruk di dalam dosa, masalah, dan tidak ada orang yang mendekat kepada kita, yang bertanya kepada kita, yang menghibur kepada kita, dan tidak ada harapan. Apakah kita pernah merasakan seperti itu? Dan orang yang kita harapkan, mungkin yang kita harapkan adalah bos. Yang mungkin kita harapkan adalah saudara kita yang kaya. Yang mungkin kita harapkan adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Tapi kita tidak mendapatkan itu. Kita seperti seorang diri, kita seperti tidak ada sahabat, kita seperti tidak ada saudara. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang menyapa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Tuhan tahu orang-orang yang seperti itu? Orang yang tidak pernah ditegur, orang yang tidak pun pernah punya sahabat, orang yang mungkin dikucilkan. Apakah Tuhan tahu? Ya. Tuhan tahu satu persatu kita yang ada di sini. Tuhan paham satu persatu kita yang ada di sini. Dan Tuhan itu adalah Maha Tahu. Mari kita maju ke dalam poin yang kedua. Poin yang kedua, Yesus Kristus datang untuk menawarkan jawaban.
Yesus datang untuk menawarkan jawaban. Orang berdosa tadi sebagai orang yang lumpuh, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, orang yang tidak punya sahabat saudara yang dekat. Yesus datang mengulurkan jawaban itu kepadanya. Hanya Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus tahu kondisi orang lumpuh tersebut selama 38 tahun sudah, dan Yesus belum lahir kemungkinan. Jadi orang lumpuh ini sudah ada, tapi Yesus belum lahir. Tetapi Yesus tahu akan hal itu. Yesus mengerti, Yesus tahu dan hafal akan orang ini. 38. Pelayanan Yesus berapa? Diperkirakan umur 33 tahun. Di antara itu. Dan orang lumpuh ini umurnya adalah 38. Berarti sebelum Yesus lahir, dia sudah mengalami hal itu. Dia sudah mengalami kelumpuhan. Dan Tuhan mengatakan dia sudah tahu akan hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali kepada Alkitab, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Allah yang menciptakan dunia ini adalah satu dengan Yesus Kristus. Jadi Allah yang menciptakan dunia ini adalah satu. Allah yang tahu sebelum dia lahir dalam dunia ini. Allah yang menenun orang lumpuh tersebut dalam kandungan ibunya, dalam kitab Yesaya atau Yeremia. Jadi Allah sebenarnya tahu, Allah mengerti. Bahkan Allah yang membentuk sendiri dia ketika dia masih ada dalam kandungan ibu orang lumpuh ini. Dia sudah tahu dan Tuhan memperhatikan dia. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ada juga Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada dan yang akan datang. Yesus yang kita sembah, yang kita miliki, yang menjadi harapan itu, dia adalah yang awal dan akhir. Sebelum kita lahir dia sudah ada. Dan ketika kita akan mati, Tuhan itu sudah ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, aku dan Bapa adalah satu. Allah yang menenun orang lumpuh ini ketika dalam kandungan ibunya, dan Yesus adalah Alfa dan Omega. Itu yang seharusnya menjadi patokan hidup kita. Itu seharusnya yang kita tidak boleh runtuh untuk berpegang kepada Tuhan yang kita sembah hari ini. Karena Tuhan sudah tahu hidup kita sebelum kita percaya kepada Tuhan, dan setelah kita percaya, bahkan di masa yang akan datang, dia tahu skala kehidupan kita. Dan kita harus pegang teguh itu. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Yesus Maha tahu dan Ia menawarkan kesembuhan kepada orang lumpuh tersebut. Siapa yang menawarkan Yesus? Kita lihat dalam ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya. Bagaimana? Yesus mengatakan, maukah engkau sembuh? Ini yang ditawarkan oleh Yesus kepada orang yang lumpuh ini. Orang yang lumpuh ini bagaimana? Dia berkata, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun untuk mendahului aku.
sedih rasanya kalau ada dalam posisi orang yang lumpuh ini. Coba perhatikan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Lihat, apabila airnya bergoncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Sedih enggak? Kalau dalam posisi kita sudah bekerja keras, kita sudah berusaha, tapi nihil. Aduh, aku kalah set. Tapi orang ini selalu kembali ke tempatnya dan dia menunggu goncangan berikutnya. Dan terus menerus seperti itu. Memang ada usaha, walaupun orang lumpuh ini ketika menuju ke kolam itu katakanlah hanya ngesot mungkin ya, atau hanya dengan tangan, atau dengan apa kondisi pada waktu itu. Tetapi betapa sedihnya kalau saya memposisikan di dalam orang lumpuh itu. Air bergoncang dan dia berusaha, dia ada usaha untuk masuk dalam kolam itu. Tapi dia mengatakan, tetapi orang lain lebih dahulu. Dan akhirnya dia kembali ke tikarnya. Dan dia menunggu goncangan berikutnya. Kalau saya mendramakan ini tadi nanti ada di video. Tuhan bilang seperti ini. Kamu lihat aku. Saya mendramakan kepada dengan ini. Tuhan bilang kepada orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Lalu orang lumpuh itu bilang, Tuhan, tidak ada yang membawa aku ke sana. Toh kalau aku sudah datang ke sana, orang lain sudah mendahului. Tuhan bilang lagi, lihatlah aku. Kamu gak butuh kolam itu, tapi kamu butuh aku. Yang diperlukan itu aku, bukan kolam itu. Orang lumpuh itu apa? Orang lumpuh itu seperti saya ini nggak boleh mengharapkan kolam itu, sedangkan kolam itu adalah harapan untuk kesembuhan. Tapi Tuhan bilang tidak. Yang kau butuhkan adalah aku. Lihatlah aku. Aku Alfa Omega. Aku yang menenun kamu dalam rahim ibumu. Aku dan Bapa adalah satu. Lihatlah aku. Pandanglah aku. Janganlah kau pandang kolam itu yang bisa menyembuhkan semua orang dan bisa menyembuhkan kamu. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah aku ini. Orang yang lumpuh itu bagaimana? Dia menangis. Tuhan, aku hanya butuh Engkau. Lalu Tuhan mengatakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lalu dia berbalik dari kepercayaan kepada kolam Bethesda, dia memandang kepada Kristus. Dia tepuk mungkinkah aku bisa berjalan? Ya Tuhan, aku mau menjadi berjalan. Akhirnya orang itu berdiri dan dia mengangkat tilamnya dan dia Yesus pada waktu itu dengan keramaian pergi. Saudara yang dikasih Tuhan, sebegitu banyak orang sakit di situ, hanya satu yang ditawari kesembuhan, orang lumpuh itu. Ada banyak orang sakit di situ, orang lumpuh, orang timpang, tetapi hanya dia yang ditawari oleh Yesus. Dan dia meresponi tawaran itu. Dan Tuhan dan dia mendapatkan kesembuhan akibat dari respon Yesus Kristus itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika saudara hari ini menjadi orang percaya, atau jika saudara hari ini ada di gedung gereja dan saudara mendengarkan firman Tuhan, itu emas yang sangat berharga
yang Tuhan taruh di dalam hati saudara semua. Saya katakan, saudara ini sangat berharga di mata Tuhan. Ada banyak orang berdosa di dunia ini. Tuhan mengapa tidak membuat mereka menjadi percaya? Tetapi hanya saudara, hanya saya. Mengapa Tuhan orang percaya itu sedikit? Sangat berharga saudara yang dikasih Tuhan. Saudara itu sungguh-sungguh berharga. Jika saudara jatuh dosa, saudara bangkit lagi, itu karena saudara berharga di mata Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam saudara selalu menyerukan, engkau itu berharga bagiku. Aku gak mau engkau jatuh. Apapun saudara, usia saudara, karir saudara, ataupun seberat apapun pergumulan saudara, saudara itu berharga di mata Tuhan. Dan hanya saudara yang ditawari oleh Yesus. Maukah engkau keselamatan dariku? Dan saudara harus bisa merespon di mana Tuhan memanggil saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara ingat waktu waktu Samuel dipanggil. Waktu Samuel dipanggil bilangnya apa? Dia pergi ke Elia. Ada apa? 2 kali dia pergi ke Elia. Ada apa? Elia tahu dia memanggil Tuhan. Dan ketiga kalinya Samuel dipanggil, bilanglah, ini aku Samuel. Aku siap Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Elia? Kepekaan Samuel mendengar suara Tuhan itu nyaring. Indah kalau kita mendengar, kalau seseorang mampu mendengar panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu bentuknya bermacam-macam. Bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui teguran, ya, bisa melalui orang lain. Ya. Kemarin saya berkunjung ke rumahnya Pak Teguh. Pak Teguh menyampaikan satu kesaksian dan itu luar biasa. Bagi dia itu adalah menyakiti, tetapi dia menyadari itu panggilan dari Tuhan. Dia meresponnya dan menangkap, dan dia mendapatkan kemenangan bersama dengan bapaknya, ayahnya. Ada rekonsiliasi, dan Tuhan memanggil melalui masalah. Tuhan, seseorang merespon, ayo, kalau Tuhan memanggil kita dengan cara apapun, responilah dengan benar, menurut firman Tuhan. Jangan menurut ego dan keinginan kita, tapi lihat menurut kehendak Tuhan. Samuel mendengar suara Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo, di saat Tuhan memanggil kita, responilah akan panggilannya. Yang kedua, Sakeus. Sakeus meresponi panggilan Tuhan. Sakeus meresponi ketika dia ada di pohon. Pada awalnya dia tidak akan dia hanya ingin lihat siapa Yesus Kristus. Tetapi ketika dipanggil oleh Tuhan, hatinya menjadi rontok. Hatinya menjadi, Tuhan memanggilku. Dia yang menyembuhkan. Dia berbicara dengan kuasa. Dia memanggilku. Sakeus menyadari dia adalah orang berdosa, orang yang mencuri banyak uang dari rakyat. Tapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia responi dengan cepat. Dia pulang dan mengatakan ketika orang memeras, ketika seorang yang kuperas akan kukembalikan, orang miskin akan kusantunin, yatim piatu dan lain sebagainya. Itu respon Sakeus luar biasa ketika Tuhan memanggil dia. Tapi kembali kepada kita, apakah ketika Tuhan memanggil kita, kita meresponinya? Kita mendengar suaranya dan kita mengatakan, ya Tuhan, aku siap. Seperti Samuel, seperti Sakeus, dan seperti orang yang lumpuh ini.
dia meresponi akan panggilan daripada Tuhan. Saudara dan saudari, ayo, jika Tuhan memanggil saudara untuk melakukan sesuatu hal, dengarlah Tuhan memanggilmu dengan suara yang nyaring dan katakan, ya Tuhan, aku mau. Apa yang harus aku lakukan? Dan ingat, panggilan Tuhan itu tidak hanya dengan hal yang baik. Kadang melalui sesuatu yang buruk pun Tuhan dapat mencelikkan mata hati kita untuk mengerti bahwa ini adalah panggilanku untukmu, karena engkau berharga bagiku. Aku tidak mau engkau menjadi binasa, tapi aku mau engkau menjadi selamat dan tinggal bersama dengan aku di surga. Ada sekian banyak orang yang belum percaya, tetapi saudara menjadi bagian yang sangat berharga di mata Tuhan. Hari ini atau hari-hari yang akan datang, jika Yesus berfirman kepadamu, segera respon, karena itu adalah anugerah yang luar biasa. Jika Tuhan menemuimu, jika Tuhan berbicara kepadamu, responilah, karena tidak semua orang ditemui oleh Tuhan, dan tidak semua orang mendapat pilihan oleh Tuhan. Jadi ayo, saya ingin mengajak, bangkitlah, responilah Tuhan dalam hati saudara, karena saudara berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Saya ingin mengajak saudara melihat satu film lagi, ya. Ini film pendek dari Samad, ya. Ini yang saya ceritakan. Yes. Shut up. I have a question for you. For me. Untuk saya, I don't have many answers. saya tidak punya banyak jawaban, tapi saya mendengarkan. Do you want? Maaf. Okay. Who are you? Get into that later. But my question remains. Were you put into the water?
Dia bilang, kamu hanya membutuhkan saya. Apakah Anda ingin disembuhkan? Jadi ayo pergi, bangun, ambil tikar Anda dan berjalanlah. Dia tertawa. Dia dicium oleh Yesus, dia pergi. Amin. Saudara, nanti boleh saya tak bagikan linknya kalau mau lihat lebih lagi ya. Dari sekian banyak, hanya satu orang yang ditemui oleh Tuhan. Salah satu contoh adalah orang lumpuh ini. Dan jika saudara menjadi milik Tuhan, jangan sia-siakan itu. Emas yang berharga. Yesus sudah datang ke dunia ini dengan mati di atas kayu salib untuk saudara semua. Dan saudara sangat berharga. Karena itu rawatlah dengan baik. Tidak semua orang mendapatkan tawaran, maukah kau selamat? Kadang-kadang orang menerima tawaran selamat, gak mau atau menolak, bahkan dia menghujat. Jadi sangat berharga. Ada banyak orang berdosa di dalam dunia ini. Tapi jika saudara ada di ruangan ini, saudara datang untuk memuji, saudara datang untuk menyembah, ayo nikmati, pupuklah hidup saudara dengan Tuhan. Karena sekali lagi, saudara sangat berharga di mata Tuhan. Mari kita akan mengangkat satu pujian, yaitu kasih setiamu yang kurasakan sebagai penutup. Gunakanlah pujian ini sebagai respon kita atas betapa berharganya kita di mata Tuhan. Kasih Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sebab membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Saya ingin mengajak berdiri saudara. Di biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan?
Tidak ada yang dapat kami andalkan untuk membalas kasih. Karena kami memang tidak punya apa-apa. Kami tidak ada sesuatu yang membanggakan. Kecuali satu kata, syukur kepadamu dengan roh itu, yaitu Roh Kudus, yang memberikan kepada kami untuk meresponi kasih Tuhan. Sebab tanpa Roh Kudus, kami tidak akan bisa meresponi kasih yang besar itu. Tuhan, ada banyak sekali orang yang memerlukan keselamatan. Sebagaimana orang yang lumpuh ini, di sekitar mereka banyak orang yang lumpuh, timpang dan buta. Tapi hanya satu yang ditawari oleh Engkau. Sungguh berharga orang ini. 38 tahun dia lumpuh. Kami, siapakah kami Tuhan? Kami orang berdosa. Mungkin banyak hal yang sudah kami lukai dengan kata-kata kami. Yang sudah kami lukai dengan tangan kami. Yang sudah lukai dengan mulut kami. Tetapi Engkau katakan, Engkau berharga bagiku. Dan Tuhan katakan, ketika dia bertemu dengan Yesus kembali, Tuhan katakan, jangan engkau berbuat dosa kembali, supaya hal buruk tidak terjadi kepadamu. Mari Tuhan jagalah hati kami, supaya kami tidak terpuruk kembali kepada dosa-dosa kami masa lampau. Tapi kami selalu dibentengi oleh kuasa-Mu, oleh Roh Kudus, dan oleh para malaikat-Mu yang selalu membentengi kami. Dan kami bersyukur, kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk melakukan apa yang Kau ingin untuk kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.